Bagus. Kalau kamu sudah setuju, Pungkas. Aku memang sudah harus buktikan bahwa aku harus bersikap tegas dan hukum orang yang salah. Itu baru namanya bos. Baik, lo kalau nggak mau balik sama Alang, gue nggak mau kenal sama lo lagi. Gue udah nemuin keluarga gue yang asli. Bukan yang awalnya ngaku keluarga, tapi jadi pengkhianat. Bapak kamu meninggal bukan karena sakit. Maksud ibu, Bapak ada yang bunuh. Itu. Cewek cowok sih tuh? Gak tau. Kayaknya tuh cewek kayaknya. Tangan bang. Kamu lihat aku bang. Orangnya mana tuh? Oh tuh. Ada apa nih bang? Mobilnya dipepet mau mobil lain tuh. Kayaknya yang bawa cewek tuh. Karin! Karin! Alhamdulillah masih hidup, Karin. Emang siapa yang dia bang? Ini bentar saya bang. Bantuin bang, bantuin bang. Lepaskan. Orangnya Juano? Ampun. Orang yang suka dibayar sama Karin? Ampun. Kenapa Karin membayar kamu? Bima. Karena dia mengincar Bima. Kenapa? Kalau kamu tidak jawab, saya patahkan jari kamu satu persatu. Jangan. Sebentar. Saya akan jelaskan. Sebentar. Sebenarnya... Ampun.
Ampun. Ampun, lepaskan. Perlu saya ulangi sekali lagi pertanyaan saya? Saya akan jawab. Tapi lepaskan tangan saya. Lepaskan. Saya hanya terpaksa. Seharusnya pisau itu sudah pensiun. Papa ngerti posisi kamu. Tapi Papa minta kamu juga mengerti posisi Papa. Posisi Papa sedang kritis. Semua orang berusaha menggulingkan Papa, menggulingkan kepemimpinan Papa. Dan itu dipimpin Bastian. Tapi Pak, Papa ngerti. Di dalam diri kamu sedang terjadi perubahan. Bahkan, kamu sendiri ingin membersihkan tangan kamu yang berlumuran darah ini. Papa nggak marah, Papa paham. Bahkan pisau ini sudah berbau bangkai, berbau busuk. Tapi andai ujung pisaunya tidak menemui Bastian, kita semua akan berakhir. Kamu, Papa, bahkan Nadia juga akan berakhir. Kamu tahu aturan main di dunia kita ini kan? Tidak ada ampun. Kalau kita menghabisi seorang musuh, berarti kita harus menghabisinya 7 turunan. Kalau semuanya sudah selesai, Papa akan menyiapkan diri kamu untuk menjadi suami yang baik dari Nadia. Pandang Papa. Kamu anak Papa. Kamu bukan anak angkat. Bukan. Anak Papa. Cuma satu-satunya orang di sini yang Papa percaya, kamu. Ya. Kamu harus ngerti, Pi. Bapak kamu adalah orang kepercayaan Gunawan Arya Satria. Yang kasusnya kamu kotak-katik terus. Makanya kenapa Ibu selalu bilang hentikan. Supaya kamu jauh dari bahaya, Pit. Dan pelakunya, Bu? Pelakunya adalah mafia-mafia itu. Termasuk paman kamu sendiri.
Kenapa, Bu? Kenapa mereka semua nggak ditangkap? Sudah belasan tahun yang lalu, banyak pejabat-pejabat yang korup dan mafia-mafia itu menutup mulut dengan uang. Sampai akhirnya kasus Arya Satria diberhentikan begitu saja. Tapi kan sekarang udah berubah, Bu. Aku yakin pasti ada aparat yang mau menjebloskan mereka semua itu ke penjara. Sudah, Pit. Sudah. Ibu ini sudah tua. Ibu ingin hidup tenang, Pit. Sudah. Tapi ini semua nggak bisa dibiarinin, Bu. Kalau Bang Lang tahu dia pasti... Lang jangan sampai tahu, Lang. Dia jangan sampai tahu, Pit. Kenapa, Bu? Karena Lang pasti gegabah dan balas dendam. Balas dendam apaan? Lang, kamu bisa dari mana? Fit? Iya, tadi aku sama Ibu lagi ngobrol soal mafia. Terus? Maksudnya balas dendam apaan? Ya kita nggak mau Bang Lang balas dendam ke Guntur atau Bima. Iya kan, Bu? Iya. Jangan ya, Lang. Telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan sebuah mobil meledak di daerah Jembatan Glato. Pengemudi mobil sedan tersebut selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jadi cewek kampung itu masih hidup? Jelas-jelas mobil itu meledak depan muka gue. Ih, kenapa sih lo gak mati aja? Lo mampus aja Sonarin, mampus sama keluarga lo. Ih. Tenang Tiara. Pah, gimana aku bisa tenang kalau cewek kesentil itu masih hidup? Pokoknya aku mau dia mati. Kalau perlu dia mati sampai 2 kali. Kamu itu betul-betul anak papa. Tiara, gimana kalau kita buat Elang sangat benci sama Karin? Kamu pasti senang kan? Kalau melihat Elang marah-marahin Karin dan dia nggak mau ketemu lagi sama Karin. Apa tahu rahasia tentang Karin ya? Apa? Rahasia apa yang sampai bikin Elang tuh nampar mukanya dia? Kamu itu bener-bener pinter ya. Tebakan kamu bener. Ren, gue ada di sini buat lo. Gue akan selalu ada buat lo. Karin.
Rin. Rin. Dokter! Suster! Rin. Keadaan melemah, status uji koma. Suster, cepat kasih suntikan. Dong, Rin. Bay, ini gue Lang. Gue yang bisa ngomong. Sekarang dimatiin. Bayu. Kenapa sih lo harus marah drama banget sih lo jadi orang? Gue telepon Karin aja kali ya. Sampai rumah belum dia ya? Maaf Pak, tunggu di luar saja. Tapi suster. Biar kami yang mengatasi. Kok gak diangkat-angkat sih? Perjanjiannya belum nyimpen nomor gue, udah kan ya? Pasti udah punya nomor baru gue, kenapa gak diangkat ya? Gue tapi jangan deh. Babe udah tahu nih, Bos. Tugas lo cuma nyetir. Tenang. Jadi Babe nggak tahu kita mau nyerang. Lu denger aku bilang? Kenapa, Pak? Kamu siap-siap. Kita bakal banyak kedatangan tamu. Mobil Karin meledak. Emang lo nggak liat beritanya apa? Mana itu mobil? Punya customer lagi. Pokoknya sekarang dia ada di rumah sakit Setia, Kak. Ih, kok nggak diangkat sih? Lang nyebelin deh. Mailbox lagi. Lang, kamu itu di mana sih? Aku butuh kamu. Kamu harus kesini sekarang. Rumah aku mau diserbu sama keluarga Juan. Kamu harus kesini bantuin aku sama Papa. Ingat ya, Lang. Kamu utang nyawa 2 kali sama Papa. Utang nyawa 2 kali. Pokoknya kamu cepetan kesini. Seorang elang tidak akan berpengaruh banyak, Tiara. Papa udah siap kok. Intinya bukan itu, Pak. Intinya elang harus nurut sama aku. Harus. Lebih baik kamu temani Mama. Karena sebentar lagi orang-orangnya Om Darmono akan datang untuk bantuin kita. Iya, Pak. Bantuin kamu, Bas. Justru kalau salah satu dari kalian mati, jadi gampang kerjaanku.
Rin, sorry Rin, gue nggak tahu. Karin koma. Lo nggak usah pakai alasan lo nggak tahu segala deh, Lang. Beritanya itu udah ada di TV gitu. Rin, gue tahu lo kuat. Gue yakin lo pasti bangun dan gue janji lo pasti baik-baik aja. Gue janji gue. Janji. Sekarang aja lo nggak bisa Lang jagain dia. Lo tetap pengen janji. Dari kemarin gue nelfonin lo, Bay. Dan lo nggak ngangkat. Gue telepon handphonenya Karin, lo juga nggak ngangkat. Lo mestinya bisa. Gue tuh repot jagain Karin. Gue panik, jantungnya Karin tuh udah mau berhenti. Gue pikir gue punya waktu buat ngobrol sama lo, Lang. Lo bisa kasih tau gue, Bay. Jadi tugas gue itu untuk ngasih laporan ke lo, Lang. Tugas gue untuk nyemblangin lo sama cewek-cewek. Karin, Tiara, gitu. Waktu apa ngomong kayak gitu, ha? Maksud lo apa? Lo emang jago, Lang. Lo selalu bilang sama gue itu abang lo. Tapi di mata lo, itu cuma keset yang buat lo langkahin lo. Lo tau gak sih lo ngomong apa? Lo mikir gak lo ngomong apa, Bay? Hah? Lo gila lo ya. Gue harus selalu ngerelain semuanya buat lo. Setiap saat gue masih harus siap belain lo. Tapi giliran gue lagi suka sama Karin, gue pengen deketin Karin. Lo salib. Hah? Lo buang. Stop, Bay. Stop. Kalau menurut lo, gue kurang anggap lo abang. Gue kurang hormat sama lo. Lo ajar gue. Lo tuh abang gue, Bay. Gue tau gue banyak salah. Apa-apa gue cari lo. Apapun gue minta tolong sama lo. Gue gak bisa balas budi apa-apa. Gue gak punya apa-apa, Bay. Gue gak bisa janjiin lo apa-apa. Apa yang bisa gue kasih lo? Gak ada. Selain hormat gue sama lo. Hormat gue sama lo sebagai abang gue. Kalau menurut lo gue masih kurang sayang sama lo. Gue kurang peduli sama lo. Gue udah gak punya apa-apa, Bay. Gue gak bisa ngasih lo apa-apa kecuali nyokap gue. Pipit. Yang anggap lo keluarga. Itu doang yang gue bisa kasih. Kalau itu masih kurang, lo ajar gue. Kalau itu udah bisa nyelesain masalah gue sama lo, Lang. Oke. Kalau lo mau gue jauhin Karin. Oke, Bay. Buat lo gue jauhin Karin. Gue jauhin. Buat lo gue jauhin, Bay. Karin. Nat, aku lagi di jalan. Iya, aku tahu, Bang. Aku nelfon Bang Bima karena aku mau pamit. Maksud kamu apa, Nat? Kamu bilang kamu... Bang, hidup aku nggak akan bisa berubah kalau aku tetap tinggal di sini. Aku nggak bisa, Bang. Nat, kita kan ngomongin ini nanti. Aku sayang nggak bisa ngomong. Oke? Harapan terakhir aku cuma Bang Bima. Tapi Bang Bima yang memilih untuk jadi orang yang baik. Bukan Bang Bima yang memilih untuk ngotorin tangannya buat ngebunuh orang lain. Pokoknya kita akan ngomongin ini nanti. Kamu jangan pergi dulu ya. Aku akan tunggu kabar dari Bang Bima. Tapi kalau sampai aku tahu Bang Bima ngelakuin dosa itu lagi, mungkin ini terakhir kalinya Bang Bima dengar suara aku. Nat. Nadia. Nat.
Nadia. Karin? Karin? Ren, maafin gue ya, Ren. Maafin gue. Sorry, gue gak bisa ada pas lo kecelakaan. Gak apa-apa. Tapi untung ada Bayu ya. Jadi dia bisa nolongin lo. Ya tapi kan lo yang di sini sekarang. Gue lega. Gue bangun ngeliat muka lo. Bim, kalau kali ini lo lembek lagi, gua sendiri yang bakal habisin Bastian. Maju. Bastian! Hari ini lo bakalan mati di tangan gua, Bastian! Teringat apa yang kau berikan. Buka. Papa bilang kamu jagain Mama di tempat yang aman. Pak, Elang pasti datang. Aku harus jaga, aku nggak mau siapapun nyakitin dia.
Iya, sekarang cerita. Gimana kejadiannya? Ada yang mepet mobil gue. Kejar terus. Gue nggak tahu siapa, cuma gue kayak keingetan. Enggak, gue belum bisa ingat. Familiar banget, tapi gue nggak. Ya. Lo sama Tiara gimana? Ya. Ya. Gue tahu cowok paling susah bubarin cewek. Walaupun udah gak ada perasaan apa-apa atau udah gak suka lagi atau cewek nyebelin banget. Coba ya gimana, masa lo mau terusin sih kalau udah gak suka? Lagian lo sendiri gak capek apa? Capek kan? Ini juga bukan salah dia juga sih, salah lo semuanya sekarang. Salah lo jadi laki-laki gak tegas. Gak bisa ngambil keputusan, gak bisa nentuin. Ya. Lo benar. Yaudah, gue mau tidur. Kalau gue bangun, gue pengen ngeliat Elang yang udah gak cemen lagi. Yang udah bisa tahu maunya apa. Gue selesain semua sekarang. Semua kata-kata lo benar. Dan gue gak boleh nunggu lagi. Ya udah, gue cabut ya. Gimana lo bisa mulai sama yang baru? Kalau yang lama gak lo selesain. Ya kecuali kalau lo serakah. Gue gak serakah. Ya udah, gue duluan ya.
dong sama Mima. Jangan kecewain aku. Aku takut. Aku yakin kamu pasti datang. Aku takut. Jangan!
Tahu mobil itu. Gue kayak punya fotonya. Di bengkel, di koper, di tempat barang-barang bukti gue. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu gimana jadinya, Lang. Aku sama papa pasti udah mati kalau nggak ada kamu. Aku yakin kamu nggak akan ngecewain aku, Lang. Tia, dengerin aku. Kamu dengerin aku, sayang. Aku berterima kasih banget kamu udah nyelamatin nyawa aku. Aku yakin kamu pasti kesini setelah denger voicemail dari aku. Aku nggak dengar voicemail apapun. Aku bahkan nggak tahu kalau kalian lagi diserang. Apapun itu, terima kasih kamu sudah datang, Lang. Om dan Tiara berutang nyawa sama kamu. Om nggak punya hutang apapun sama saya. Kita udah impas. Om pernah nyelamatin nyawa saya. Dan saya sangat berterima kasih. Dan sekarang saya udah nyelamatin nyawa anak Om. Jadi kita impas. Tapi kamu gak akan pergi kemana-mana kan, sayang? Aku takut kalau mereka balik lagi gimana? Tia, malam ini kita harus udahan. Apa? Kamu sama aku. Kita udah gak punya hubungan apapun lagi. Dan Om, saya juga udah gak punya hubungan apapun lagi dengan Anda. Tapi kamu gak bisa ninggalin aku kayak gini. Kamu gak bisa ninggalin aku gitu aja, Lang. Tia, 2 tahun aku sama kamu. Kamu gak pernah kasih tau aku siapa kamu sebenarnya. Aku bahkan gak tahu siapa keluarga kamu sebenarnya. Kamu selama itu palsu. Tiara yang aku cintain selama itu palsu. Aku gak pernah cinta sama Tiara yang sebenarnya karena aku gak pernah tahu dia siapa. Dan sekarang aku udah gak peduli. Aku udah gak mau kenal lagi siapa Tiara. Mau dia asli atau mau dia palsu. Kamu putusin aku. Wah. Lang! 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 Aku nggak terima. Lang, lihat aku. Ini Tiara, Lang. Cewek yang udah kamu cintai selama 2 tahun. Cewek yang mau kamu nikahin. Lang. Tia, gak ada yang namanya pernikahan. Oh, aku ngerti. Kamu mutusin aku karena cewek kampung itu kan? Iya kan? Tia, terserah kamu ngomong apa. Tapi please, jangan ganggu aku lagi. Lang! Lang!
Kamu akan nyesal ngelakuin ini sama aku. Kamu akan nyesal. Karin perempuan sialan. Fit? Kamu tuh nggak ngerti, Fitri. Dan kamu nggak ngerti bahayanya kalau kamu tahu semua ini. Kamu tahu sekarang itu baru setengahnya. Aku nggak mau tahu. Dan aku nggak mau baca lagi. Tapi aku bakal bawa berkas-berkas ini ke polisi. Kamu tahu akibatnya. Kalau kamu bawa semua berkas-berkas ini ke polisi. Kamu tahu akibatnya sama ibu. Maksud ibu? Ibu memang sudah lama memutuskan hubungan dengan kakak kandung ibu sendiri. Tapi secara hukum, ibu masih ada ikatan keluarga. Dan ibu masih menjadi bagian orang-orang jahat itu. Fitri, kamu mau ibu ditahan? Maafin aku, Bu. Aku nggak mikir sejauh itu. Aku nggak mau bikin ibu susah. Pak, Bima itu udah jelas-jelas berkhianat, Pak. Papa harus tegas. Diam kamu. Gak usah ngajarin Papa. Pak, Bima itu, Pak. Bima itu udah... Kamu gak tahu apa-apa soal Bima. Gak tahu apa-apa. Pak, kemana Bang Bima, Pak? Kenapa Nadia nggak bisa hubungin dia? Pak, jawab Nadia dong, Pak. Ini bukan urusan kamu. Ayo, masuk. Gak mau, Pak. Kemana Bang Bima? Papa bilang masuk. Bangun, Nat. Bangun. Papa jahat. Papa nggak pernah anggap Nadia. Papa mau nikahin Nadia sama Bang Bima. Tapi Papa nggak pernah anggap Nadia. Jangan salahin Nadia. Kalau suatu hari nanti, Nadia nggak anggap Papa lagi. Nat.
ngapain sih? Rin, Lo ngapain? Lo ngapain di sini? gue tuh tadi dari rumah sakit nyariin lo. Terus kata susternya lo kabur. Kan gue bilang sama lo. Gue gak betah rumah sakit. Baunya, gue kangen bengkel. Gimana? Gue habis dari rumah mereka. Dan gue udah gak ada hubungan apapun sama mereka. Terutama sama anaknya. Rumah diserang. Dan Darmono bisa-bisanya bilang kalau dia telat terima kabar jadi tidak bisa kirim bala bantuan. Dia pikir aku ini bodoh. Di dunia ini tidak ada yang bisa aku percaya lagi. Keluargaku sendiri tidak bisa aku percaya. Apalagi Darmono. Aku tunda-tunda untuk menghabisi seluruh keluarga Juano. Karena aku ingin tahu apa sebenarnya rencana pribadi Darmono. Aku tidak mau ditusuk dari belakang. Aku simpan kamu sebagai senjata rahasia aku. Jadi kalau aku ditusuk orang dari belakang, kamu bisa menusuk orang itu duluan. Tapi aku tidak bisa percaya sama kamu 100%. Ingat, nafas kamu, detak jantung kamu, denyut nadi kamu, aku yang berikan. Aku biarkan kamu tetap hidup. Karena aku tidak benar-benar mematahkan leher kamu. Mana tuh? Loh, Bay. Sini gue bantuin. Gak usah. Lo mau pindah? Iya. Karena gue udah bukan bagian dari tempat ini lagi. Dan gue udah bukan bagian dari lo semua lagi. Bay, lo tuh abang gue juga. Bang Elang aja nganggep lo abang, apalagi gue. Elang anggap gue abang. Gue nyelamatin Karin, tapi Elang dapat terima kasih. Apa gitu caranya gue abang? Lo jangan ngomong sembarangan, Bay. Gue bilang sama Karin, nyelamatin Karin tuh lu, bukan gue. Tapi tetep aja kan, lo buang Tiara, terus lo ambil Karin. Itu kesimpulan yang lo bikin sendiri kan? Faktanya gimana? Kasih tau gue, Lang. Faktanya lo ninggalin kita, lo ninggalin keluarga lo sendiri. Karena lo bukan keluarga gue. Gue nemuin keluarga gue yang asli. Iya, gue udah nemuin keluarga gue. Yang bener-bener ada hubungan darah. Bukan kayak lo semua. Palsu.
Bos, itu map yang waktu itu mau kita rebut, tapi masih di tangan tuh cewek, Bos. Gimana tuh, Bos? Gimana pakai nih? Lu pantang itu cewek, lu awasi, ambil barangnya. Kalau perlu bawa tuh cewek sekalian ke sini. Udah kita serang aja kampungnya. Apa-apaan, serang. Ngaco kamu. Jangan gerubak-gerubuk, pakai otak. Ngaco. Kelakuannya kayak gini yang bikin papa susah percaya sama kamu. Susah. Dengar. Lu tungguin sampai dia keluar. Lu pepet, ambil barangnya. Kalau dia nggak bawa barang, lu cewek bawa sekalian ke sini. Jangan bikin keributan buat nangkep cewek itu satu kampung, nggak ada gunanya. Siap, Bos. Bima. Yana! Apa-apaan sih? Ngaco! Pak, kalau papa nggak bisa tegas sama Bima, gimana semua orang bisa tunduk sama papa? Kamu nggak usah ngajarin papa. Nggak usah! Apa? Bastian aja, Pak. Bisa bunuh adiknya sendiri. Ini cuma anak Pungut! Sana! Buat! Keluar! Kamu lihat sendiri. Kamu bikin posisi papa jadi sulit. Sebenarnya apa yang terjadi sama diri kamu, Bima? Apa? Kenapa kamu tahu-tahu jadi lembek? Kamu lembek, Bima. Sementara semua orang berusaha melawan papa. Bastian, Darmono, juga pengikut-pengikut yang lain. Mereka yang ikut-ikutan, semuanya mau menggulingkan papa. Semua anak buah jadi resah. Kalau papa tidak menghukum kamu dengan tegas, mereka akan lihat papa jadi lembek. Mana mau mereka mati buat papa, buat kamu, buat semuanya. Hukum aku, Pak. Terserah apa aja hukumannya. Nggak semudah itu, Bima. Kamu satu-satunya orang yang papa percaya di sini. Dia pergi, semalaman nggak pulang. Papa yakin kamu bisa membujuk dia buat pulang ke sini. Nadia pergi kemana, Pak? Tapi kalau papa melepas kamu, kepercayaan anak buah akan habis. Tidak ada lagi kepercayaan dari mereka. Sebenarnya papa nggak ragu-ragu kalau buat menghabisi kamu. Kalau saja si Guntur, anak kandung papa sendiri, cukup pintar dan punya otak buat jadi penerus papa. Tapi apa Guntur itu? Otaknya kopong. Papa
masih aja ngeremehin gue. Guntur, kalau kamu mau menyingkirkan anak pungut itu, kamu gak bisa sendirian. Apa maksud Mama? Gimana cara Mama untuk bantu aku? Dengan memperkenalkan saudara tiri kamu yang gak pernah kamu kenal. Rese. Kalau penjagaannya ketat kayak gitu, gue nggak mungkin sendirian nyerang si Tiara. Ini cewek sinting yang mesti gue hajar abis-abisan. Gila ya. Berani-berani ya dia mau bunuh gue. Halo Rin, Rin lo kemana sih? Lo tuh dicariin polisi tau nggak? Lo kan kemarin langsung kabur dari rumah sakit. Mereka tuh mengenai soal kecelakaan lo. Lang, gini aja deh, gue ke rumah lo ya, kita ketemuan di sana. Gue udah tahu siapa yang nabrak gue. Tapi gue nggak mau selain langsung ke polisi. Ntar gue jelasin. Serius? Lo gimana sih? Yaudah tungguin. Mobil lama gue udah dibuang? Jadi sekarang udah gak ada bukti kalau gue yang nabrak cewek kampung itu. Lu denger ya, Bay? Sampai kapanpun gue gak akan pernah bisa percaya sama lu. Emang lu bisa apaan? Tahu gue. Selama ini tuh bisa lu cuma digaplokin dong bapak lu. Mau ikut campur lu. Cukup. Dengar Guntur, papamu itu belum tahu siapa Bayu. Dan kamu ini kan mau menyingkirkan Bima. Jadi kalau kamu mau menghabisi Bima, maka papamu akan membuang kamu. Kamu harusnya diam-diam membantu Bayu untuk menghabisi Bima. Jadi biar Bayu yang menjadi kambing hitam di mata papa kamu. Maka papamu akan menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada kamu. Nah, setelah itu, Mama bisa ambil alih semuanya. Dan anak-anak Mama ini akan aman.
Jadi mama mau ngejatuhin papa? Terus apa pedulimu? Kalau papamu itu berkuasa, kamu akan jadi jongos terus. Ma, apa gunanya mama ngejatuhin papa kalau semua orang Bastian, Darmono tetap jadi musuh kita? Kita pasti habis. Mama ini punya rencana lain. Dan mama nggak akan kasih tahu sekarang. Ya tapi aku perlu tahu mas siapa bapaknya dari orang ini. Ma, aku nggak yakin kalau dia sama bapaknya nanti nggak akan nusuk kita dari belakang. Sampai sekarang sih gue belum kasih tahu sama mama. Kalian fokus. Singkirkan Bima dulu. Nanti akan mama bongkar pada saat yang tepat. Lo yakin Rin itu Tiara yang sengaja nabrak lo? Walaupun gue sempat langsung pingsan di tempat, gue masih inget jelas. Itu mobil Tiara, mobil yang ngikutin gue. Tapi percuma juga gue ngelapor polisi. Mereka pasti pinter banget lah udah ngapus semua jejaknya. Mobil juga udah pasti dibuang kok. Rin, gini, gue tau lo udah dendam banget. Gue tau lo benci banget, tapi lo yakin lo mau ngelawan mereka sendirian? Iya, lo cari gara-gara sama mereka. Lo tau mereka itu geng berbahaya, mereka berbahaya banget buat lo. Lo nggak mungkin lawan mereka sendirian. Lo harus ngomong sampai yang berwajib, Rin. Lo bantuin gue apa enggak? Enggak. Gue udah bilang sama lo, gue udah ngilang, gue udah gak mau ada hubungan lagi sama mereka. Bukannya gue gak panas ngeliat lo diapa-apain sama Tiara. Bukan. Tapi lo udah kelewat gede, udah gue bilang lo lebih baik ngomong kayak yang berwajib. Mecut lo. Emang semua-muanya harus gue tangan sendiri. Rin. Apa? Please jangan gegabah. Kenapa emang? Karena gue gak mau lo kenapa-napa. Udah cukup gue ngeliat lo di rumah sakit, udah cukup. Apa urusannya sama lo kalau gue kenapa-napa? Datanglah bila engkau menangis, ceritakan semua. Aku nggak bisa nunggu ibu lagi. Bekas-bekas itu harus gue serahin ke polisi. Gue nggak mau Karin dan Bang Elang kenapa-napa. Please Lang. Sekarang waktu kalau lo mau jujur. Dan gue udah siap, Lang. Ya udah oke. Ya aku nggak bisa ngelarang kamu apa-apa. Kalau kamu tahu jawabannya simple. Kalau kamu disakitin, aku 2 kali lebih sakit. Akulah yang tetap memelukmu erat saat. Ayo Lang. Bilang Lang, bilang. Mungkinkah berpaling, akulah yang nanti. Ya kamu tau kan banyak banget yang aku alamin akhir-akhir ini. Aku baru tau kenyataan Tiara itu sebenarnya kayak apa. Terus ibuku sebenarnya kayak apa. Sebelum aku kehilangan Bayu. Dan dari semua ini aku baru dapat pelajaran kalau siapa aku yang sebenarnya aku baru tahu. Kamu tahu yang terpenting apa? Aku nggak mau kehilangan orang-orang yang aku sayang. Dan orang-orang yang sayang sama aku. Garis hidup sudah engkau tentukan. Engkau memilih Ya apalagi aku, Lang. Kamu tahu sendiri aku hampir mati. Kalau aku nggak bisa balasin dendam aku buat mereka, paling nggak aku bisa tahu kalau hidup aku ini berharga buat seseorang. Rin, kamu tuh berharga buat aku, Rin. Ya, tapi kamu tahu kan aku sama Tiara baru aja. Ya aku cuma nggak mau langsung, aku cuma kamu nggak mau. Kamu ngerti aku nggak mau langsung.
Ngerti? Belum lagi Bayu. Aku nggak nuntut status kok, Lang. Aku bukan tipe cewek yang nuntut apa-apa. Aku cuma mau tahu kalau di hidup aku ini paling enggak ada orang yang anggap aku spesial. Dan aku juga anggap dia spesial. Kamu tuh berharga buat aku. Kamu tuh spesial buat aku. Temennya Karin nih? Mau cari Karin? Karinnya lagi nggak ada. Nggak tahu perginya kemana. Oh. Ya udah, gue bisa nunggu kok. Sekalian servis mobil. Ya udah, gue pegang kuncinya ya. Thank you. Siap. Tolong kamu bujuk Nadia. Bujuk supaya dia pulang. Tapi jangan bilang keadaanmu seperti ini. Nanti malah dia nggak mau pulang. Iya, Pak. Halo? Bang Bima, abang kemana aja sih? Kenapa nggak ada kabar sama sekali, Bang? Nadia, kamu di mana, Nat? Semua orang nyariin kamu, Nat. Aku lagi di jalan. Abang kok suaranya lemes gitu dan kedengarannya jauh. Kenapa, Bang? Aku nggak apa-apa, Nat. Kamu di mana, Nat? Aku semalam nginep di rumah temen aku. Dan sekarang aku lagi di jalan ke... Bang? Abang suaranya kok jauh banget sih? Abang pakai speakerphone ya? Papa di situ. Halo, Nadia. Papa perintahkan kamu pulang. Pulang, Nak. Kamu harus pulang. Pak. Maafin Nadia, Pak. Nadia udah gak tahan lagi. Dan Nadia gak akan pulang sebelum semua keadaan berubah. Nadia, please, dengar. Kamu jangan macam-macam. Kita lagi diserang. Di luar sana nggak aman buat nyawa kamu. Kamu harus pulang. Nat, Nadia, papa kamu bener, Nat. Kamu nggak aman di luar sana, Nat. Kamu harus sekarang pulang juga, Nat. Pak, kalau Papa pikir Nadia pernah ngerasa aman tinggal di rumah, Papa salah, Pak. Sedetik pun Nadia nggak pernah ngerasa aman tinggal di rumah. Bahkan Nadia pikir
Nadia rasa itu bukan rumah Nadia, Pak. Nadia lebih aman kayak gini, di luar sini. Nadia bisa mencari rumah jadi Nadia yang entah di mana Nadia nggak peduli, Pak. Dan asal Papa tahu, Nadia nggak akan pulang lagi ke rumah, Pak. Nat, tapi seenggak-enggaknya tolong kamu bilang kamu ada di mana. Jadi orang-orang aku bisa nyari kamu, Nat. Aku cuma mau mastiin kalau kamu aman, Nat. Bang Bima udah bikin aku sedih, Bang. Bang Bima udah bikin aku kecewa. Karena Bang Bima lebih milih ikut Papa. Dan Abang kan janji, Bang. Abang janji untuk ikutin apa kata hati nurani Abang. Aku pikir Abang itu orang terakhir yang bisa aku percaya, Bang. Ternyata salah. Semua harapan aku, semua doa aku, dan semua keyakinan aku, Bang, udah Bang patahin sekarang. Nat, percaya sama aku, Nat. Tolong kamu percaya sama aku. Sampai kapan lagi aku harus nunggu Abang? Sampai Abang bisa berontak dari Papa. Dan satu hal, Bang. Jangan pernah kasih Nadia janji-janji palsu lagi, Bang. Nadia, dengar. Kamu harus pulang, nak. Pulang. Pulang. Nadia, dengar Papa, pulang. Pak, mungkin seharusnya Nadia ikutin jejak Budi Raisa sejak dulu. Untuk meninggalkan kalian. Dan untuk memutuskan hubungan keluarga dari kalian. Dan mungkin sekarang belum terlambat, Pak. Nadia akan pergi. Dan Nadia hanya bisa berdoa supaya Papa, Mama, Bang Guntur, dan Bang Bima suatu hari nanti bisa berubah menjadi orang yang benar. Bukan menjadi seorang pengecut dan sampah masyarakat kayak sekarang. Nadia! Nat! Nat! Nat, aku akan cari kamu, Nat. Aku akan cari kamu. Aku pasti akan nemuin kamu. Teringat apa yang kau berikan. Buka! Buka, buang! Ayo, bulan buka. Musuh tidak akan menunggu sampai kita sembuh total. Jadi kalau kamu sudah bisa berdiri, pasti kamu juga sudah bisa bertahan. Emang kalau habis dicium harus pakai aku kamu gitu ngomongnya ya? Datanglah bila engkau Emangnya salah? Gak tahu, makanya nanya. ceritakan semua yang Oke. Aku mau nanya, Iya apa? apa kamu meninggal waktu kamu masih kecil? Dari aku kecil juga sebenarnya dibilang dekat sama papaku juga. Iya dekat tapi nggak. Iya dekat. Cuma kan emang jauh dari aku.
Cuma kamu tau gak, selama dia nelpon aku dengar suara dia, aku baca surat dari dia, rasanya tuh kayak aku tuh merasa dijaga banget sama dia, disayang banget sama dia. Jadi biarpun aku ditinggal dari kecil, kenangan itu masih berasa banget sama aku sampai sekarang. Kalau kamu kehilangan orang yang kamu sayang karena kejahatan seseorang, kamu tahu siapa orangnya? Please. Kamu udah bahas ini lagi sih? Tiara, keluarganya. Ren, aku tahu kamu dendam banget, aku tahu kamu benci banget. Sama aku juga marah banget. Tapi buat apa? Kamu tau gak ada pepatah? Apa? Kalau hutang mata dibayar mata, maka semua di dunia ini buta. Kamu ngerti maksudnya gak? Kamu tau gak sih, Rin, cara balas dendam yang paling ampuh itu apa? Caranya itu kita nunjukin ke musuh kita kalau hidup kita itu jauh lebih bahagia, jauh lebih baik dari mereka. Kalau udah begitu, mereka bakal sadar kalau mereka yang kalah, mereka yang salah, dan mereka yang bodoh. Gue harus bawa semua ini ke polisi. Nggak, kalau dia nggak bisa. Kayak gue kenal tuh motor. Bat! Siapa nih? Siapa lo? Siapa? Aduh. Gue udah lepasin korban lo. Dan gue juga udah bikin hidup lo lebih gampang. Kalau lo nggak bisa habisin dia, lo yang mau habisin, Bay. Ngerti lo? Waduh, gawat. Gue di Uber. Minggir semua.
Pokoknya jangan sampai nih berkas jatuh ke tangan mereka. Woi, goblok, maju lo! Jalan! Kurang ajar. Kalau memang nyawa harus dibayar nyawa, dunia ini akan penuh dengan tubuh yang tidak bernyawa. Aku capek memendam dendam. Aku mau lanjutin hidup aku dulu. Sumpah aku dulu untuk balas dendam ini. Itu salah. Dan aku yakin Tilang juga, kamu juga gak akan setuju kalau aku bayar nyawa dengan nyawa. Senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Kamu selalu jadi bagian dari hidup aku. Aku akan serahin semua bukti-bukti ke polisi. Aku nggak tahu apakah yang bersalah akan kena hukumannya. Tapi yang jelas, aku mau bebas dari semua dendamku ini. Aku mau bebas. Katanya mau ke toilet. Kok bisa pipis di sini? Hah? Gitu aja percaya. Ya iya orang preman begini. Yang terindah, yang menghanyutkan hatiku. Semua telah terjadi, aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Teringat apa yang kau berikan. Harus kuat, Bim. Harus kuat.
Raisa, Tante Raisa. Dulu kan Tante Raisa pernah jadi donatur di panti asuhan. Panti asuhan Bunda Kasih. Lokasinya di... Oke, deket Pasar Malam Bintang Kejora. Mudah-mudahan pengurus panti asuhan itu tahu di mana Tante Raisa sekarang. Kamu yakin nih? Nggak ada unek-unek kamu yang masih kamu ceritain ke aku? Masalah dendam kayak atau apapun? Gak ada. Aku udah buang jauh-jauh semua dendam dalam hidup aku. Itu keputusan aku. Yakin ya? Kamu ngomong gini bukan cuma karena mau nyenengin aku doang kan? Serius aku, Lang. Kalau aku terus-terusan nyimpen dendam di hati aku nggak punya dong tempat buat orang spesial di hati aku. Beneran ya? Bener. Aduh, absen banget sih. Masa aku harus jadi kayak cewek yang menye-menye gitu? Harus bilang, sayang, belahlah dadaku. Lihat semua kejujuranku. Udah nyampe? Udah. Gak berasa. Aku lega banget, Rin. Aku lega. Kamu udah gak bawa dendam di hidup kamu. Masih mau sama-sama aku ya? Kalau mau ajak mampir, bilang aja mampir yuk, gitu. Mau mampir gak? Iya, ayo, mau.
Lo di kantor? Siapa? Lang. Tia. Kamu ngapain di sini? Aku mau kasih lihat kamu ini.